selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu Cita Hukum Indonesia, asli punya Indonesia berdasarkan Pancasila. Bersama saya sudah hadir 4 teman yang akan berdiskusi mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar cita hukum bangsa Indonesia. Halo semuanya, senang bisa ikut berdiskusi. Menurut saya tema ini penting karena hukum Indonesia tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencerminkan identitas bangsa. Betul sekali, banyak orang memahami hukum hanya sebagai aturan. Padahal di baliknya terdapat nilai-nilai yang menjadi arah dan tujuan hukum itu sendiri. Dan Indonesia, arah tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana cinta hukum Indonesia sebenarnya dibangun dari nilai-nilai yang lahir dari sejarah dan budaya bangsa sendiri. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cita hukum. Cita hukum adalah gambaran atau tujuan ideal yang ingin diwujudkan melalui hukum. Dengan kata lain, cita hukum menjadi pedoman bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, cita hukum berarti tersebut bersumber dari Pancasila. Artinya seluruh peraturan undang-undangan seharusnya mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekedar meniru sistem hukum negara lain. Kita memiliki karakter hukum sendiri yang lahir dari kepribadian bangsa. Oleh karena itu, sering disebut bahwa citra hukum Indonesia adalah citra hukum yang asli milik Indonesia. Benar, misalnya sila kedua Pancasila mengajarkan kehormatan terhadap martabat manusia. Dalam praktik hukum, nilai ini terlihat dalam perlindungan hak asasi manusia dan perilaku yang adil terhadap setiap warga negara. Lalu, bagaimana dengan sila-sila lainnya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa hukum harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai kebaikan dan tanggung jawab. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa hukum harus mampu menjaga keutuhan bangsa. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, sehingga hukum harus menjadi alat pemersatu bukan pemecah. Sila keempat juga sangat penting, nilai demokrasi dan musyawarah, mengajarkan bahwa pengadilan keputusan termasuk dalam proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan bersama. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir dari hukum Indonesia. Hukum yang harus diberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Lalu, di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, apakah cita hukum berdasarkan Pancasila masih relevan? Menurut saya sangat relevan. Globalisasi memang membawa banyak pengaruh dari luar, tetapi Pancasila tetap menjadi filter agar perkembangan hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Selain itu, berbagai seperti penyebaran hoax, kejahatan cyber hingga konflik sosial memerlukan penegakan hukum yang tetap berlandaskan pada kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila juga membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ini penting karena perkembangan zaman seringkali menimbulkan benturan kepentingan yang kompleks. Dengan kata lain, Pancasila bukan sekedar simbol atau slogan. Nilai-nilainya harus terus diimplementasikan agar hukum Indonesia tetap memiliki identitas yang kuat dan mampu menjawab tantangan zaman. Dari diskusi kita dapat dipahami bahwa cita hukum Indonesia merupakan tujuan ideal hukum yang berlandaskan Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi arah dalam pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia. Melalui Pancasila, hukum Indonesia memiliki karakter yang khas dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Karena itu, setiap produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengawal penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, cinta hukum Indonesia dapat terus terwujud demi menciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan beradab.
Baik, terima kasih atas diskusi yang menarik hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.